Hai Mayers, kembali lagi bersama Widya Matiyama dengan segmen Tiagas episode kedua. Kalau episode 1 kemarin kita sudah mengundang Kak Afi nih. Nah kali ini kita punya bintang tamu atau langsung terbaru yang gak kalah menarik, yaitu Kak Deka. Halo Kak. Halo semua. halo teman-teman. Mungkin Kak Deka bisa kenalan diri terlebih dahulu ya. Biasanya ada siapa? Oke teman-teman, selamat malam ya, selamat malam, pagi, siang, sore, malam yang nonton ini. Perkenalkan, nama saya Deka Alif Syarif Julianto, biasanya dipanggil Deka. Saya seorang mahasiswa aktif di UIN 19 Surabaya, jurusan psikologi, dan sekarang berada di semester keempat. Oh, Iya, semester keempat. Kakak saya juga Iya, jadi aku juga join di Duta Wisata di Sidoarjo yang namanya itu Guyub Sidoarjo, Duta Wisata teman-teman. Tahu nggak Duta Wisata? Tahu. Tapi nggak tahu. Terus juga dengar Kak Deka juga ikut rakan Iya, rakan Kak tuh Kak. Tuh, di tahun ini, di tahun kemarin sih, di tahun 2022 alhamdulillah mewakili Kabupaten Sidoarjo untuk ikut dalam ajang pemilihan Rakalan Jawa Timur. Wah, keren banget ya guys. Kalau untuk seleksinya sendiri, kalau dari pemilihan sendiri itu ada yang namanya seleksi internal dulu. Jadi nanti ditunjuk siapa buat yang mewakili Sidoarjo. Nanti kalau udah ada, kita ada yang namanya mentoring. Nah, mentoring ini nanti kita diajari public speaking, pengetahuan, seperti itu teman-teman, untuk bekal kita kompetisi di tingkat Jawa Timur atau tingkat provinsi nanti. Berarti prosesnya lebih rumit dari Duta Wisata ya. Masih belajar juga, aku ini sama teman juga kan. Jadi sebelumnya kita mau kenalin dulu program kita, yaitu tadi kita punya suatu organisasi yang namanya Widya Matiyama. Nah, Widya Matiyama itu tadi berarti pendidikan yang berkualitas. Nah, di dalam podcast ini itu salah satu luaran program kita, yaitu ngomongin tentang mental health, pendidikan berkualitas dan juga lain-lain seperti itu. Karena pendidikan berkualitas ini kan juga ditunjang dari banyak dari mentalitas yang juga siswa dan lain sebagainya. Kemudian ke kesehatan mental. Karena seorang remaja saat ini untuk menunjang pendidikan yang dia itu harus punya mental yang oke dari diri sendiri, mungkin juga didukung sama orang lain buat menciptakan mental yang baik. Kalau menurut Kak Deka sendiri, kesehatan mental itu yang seperti apa? Mental yang kayak gimana? Jadi pengertian kesehatan mental menurut aku sendiri itu sehat secara jiwa, secara raga, secara rohani. Jadi di manusia ini ada yang namanya jiwa. Nah, jiwanya itu maksudnya kesehatan mental itu harus bagus, harus sehat, jadi dari kesehatan mental sendiri itu dari kalian harus sehat jiwanya, raganya, rohaninya juga. Terus kenapa sih Kak kesehatan mental itu tuh jadi lagi booming banget kan ya akhir-akhir ini, apalagi di kalangan remaja itu, baik secara yang ada orang yang remaja yang kena mental illness dan lain-lain gitu ya. Jadi kenapa sih kok bisa sekarang tuh? Apa kira-kira menurut Kak Deka lucunya atau hal yang wah, ada yang banyak remaja yang mengalami Oke, kenapa kesehatan mental itu penting banget sekarang kan ya, lagi penting banget gitu. Siapa sih yang nggak tahu kasus yang kemarin yang yang kasus itu vaksin yang anak yang itu apa? Iya, mungkin dari situ kita bisa mengambil bersama bahwasanya mereka itu tidak sehat secara mentalnya, memiliki sifat yang tahu sendiri kan sifatnya itu yang enggak banget dicontoh buat anak sekarang. Nah, apalagi kesehatan mental di kalangan pelajar itu sangat penting. Bagaimana bisa mengatur emosinya, kan di masa SMA itu masa-masa remaja, masa-masa labilnya teman-teman. Jadi pasti kesehatan mental itu erat banget sama yang namanya remaja. Jadi kesehatan mental sendiri sangat berpengaruh sama pendidikan ya. Benar. Kita juga harus menjaga kesehatan juga aja ya, tapi Secara mental juga harus sehat teman-teman. Jangan sampai nanti di jalan stres terus bunuh diri, itu enggak banget. Ya kan ya. Nah, gitu. Jadi teman-teman semua ini harus secara mental.
BK-nya kayak gitu kan ya. Atau cerita ke teman sebayanya kalau nggak mau guru BK, jangan dipendam sendiri. Karena bagi dia, ya, emang itu yang susah ya kalau kita membuka diri buat orang lain, yang harus diatasi. Kalau dari Kak sih ada nggak solusi gimana ya? Solusi buat mengatasi anak-anak tadi remaja-remaja yang mental Ya, kalau remaja yang terkena mental illness mungkin karena mereka tertutup dengan dirinya sendiri atau temannya. Jadi aku pesen nih sama teman-teman semua, kalau ada masalah sekecil itu usahakan kalian cerita sama orang lain. Kalian pernah nggak punya masalah kalian pendam sendiri, terus kalian cerita sama orang lain, itu lebih enak apa? Dipendam sendiri apa kalian cerita sama orang lain? Cerita kan ya pasti. Udah ada tes sendiri. Kalau ada masalah harus cerita sama orang lain. Dan ya, jangan sampai kalian punya masalah sedikit pun kayak gitu. Apa kesungkanan sama temennya itu dibicarain aja, daripada kalian kan sendiri gak suka sama perilaku temannya. Mungkin kan ya kayak gitu ini diomongin baik-baik, terbuka gitu teman-teman. Jangan begini. Sayang banget kan ya. Kalau gak punya teman di sekolah kan juga gak enak sih ya. Rasa dikucilkan. Harus pada-pada bersosialisasi sih kalian. Menurut Kak Deka sendiri tuh dampak dari kita atau menjaga kesehatan mental tuh apa sih Kak? Kan pendidikan juga memiliki kayak kejenjang dari umum. Nah, Kak Deka tuh dampak positifnya tuh yang selain Dampaknya di pendidikan itu banyak banget teman-teman. Kalau dari aku sendiri itu lebih bahagia, lebih plong. Masa masih SMA galau-galau, enggak banget kan ya. Nah, apalagi yang cita-cita itu, lagi patah hati, terus stres, gak mau cerita, terus akhirnya itu saya nggak tahu kan ya. Bisa-bisa gitu ya. Jangan sampai nih adik-adik atau teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton ini jangan sampai ambil itu. Nah, caranya gimana? Yang tadi kita harus buka diri kita, harus cerita apapun masalah kita harus bisa diceritain kayak gitu. Jangan sampai mendem masalah pribadi kayak gitu. Nah, lepas dari kesehatan mental dan pendidikan berkualitas, kita juga penasaran nih sama Kak Deka gimana bisa sampai ada di titik ini tuh. Pernah ngalamin masa-masa seperti itu atau gimana dan gimana cara kayak caranya Iya. sama juga bisa. Oke, ini sharing-sharing lah ya. Iya. Kalau nanya aku pernah ada masalah apa enggak sampai mental terganggu itu pernah. Waktu itu aku lagi ini nih, lagi apa? Udah mau lulus, kan bingung aku mau kemana kayak gitu kan ya. Terus aku nyoba nih yang namanya itu tes polisi, tes tentara, setelah itu tes kedinasan. Nyatanya semua itu gagal. Karena apa? Karena aku gak ada persiapan. Aku udah ambis banget, tapi di sisi lain aku belum belajar, belum apa-apa. Cuma modal apa? Cuma modal doa toh. Nah, itu jangan ditiru kan. Nah, maka dari itu udah kebayang-bayang nih aku kalau aku gagal, terus aku gimana. Dan banget aku gagal, aku stres, terus aku sempet kabur dari rumah. kabur dari rumah. Betul. Ya gara-gara gak berapa hari gitu karena temenku waktu itu. Soalnya aku takut banget buat cerita sama orang tua aku kalau aku gagal. Jadi orang tua juga nggak ada yang tahu Orang tua tahu kalau aku gagal, malah aku difasilitasi sama orang tua, tapi aku mikirnya aku udah difasilitasi tapi aku gagal gitu loh. Tahu sendiri kan kalau aku nggak mau lihat orang tua aku bicara sama aku. Jeleknya aku ya tadi langsung kabur dari rumah, gak nyelesain masalahku, aku juga agak linglung gitu. Apa ya bahasanya ya, agak sedikit stres gitu. Aku juga hapus sosial media, gak mau ketemu sama siapa-siapa. Bener banget gitu. Terus aku dikasih ujangan sama temanku, dia ojo sampai bahasa Jawa apa ya? Dia ojo sampai awakmu larut dalam kesedihan gitu.
ujung-ujungnya awakmu lagi stres, sampai awakmu gendeng loh ya. Gak lucu tuh aku daripada gendeng kayak gitu kan ya. Terus aku sadar nih teman-teman, bukan diri aku sholat pada waktu itu minta petunjuk sama Allah gimana caranya supaya aku bisa menerima takdirnya. Dan alhamdulillah dibukakan lapang dadaku supaya aku bisa ikhlas, bisa menerima itu. Dan alhamdulillah dikasih jalan yang lain, peluang yang lain, bisa kuliah juga alhamdulillah dikasih kemudahan buat masuknya. Teman-teman, aku dulu juga dari SNM, juga dari jalur prestasi kayak gitu. Intinya juga tetap harus semangat, kerja peluang yang ada, jangan stuck di situ. Kalau ada masalah kalian cerita, jangan kalian dari sendiri kayak gitu. Jangan sampai kalian melukai diri sendiri, itu gak bakal ngomong aku di masa itu gak sampai melukai diriku sendiri. Kalau sampai melukai, ya gak ada aku di sini. Itu kan ya pesan-pesanku buat kalian, buat teman-teman yang ada di rumah, jangan sampai hal itu bisa terjadi sama kalian. Balik lagi, kalau ada masalah sekecil apapun bisa diceritain sama orang sekitar atau enggak sama guru BK kalian. Berarti kunci utama untuk jalan-jalan mental itu yang pertama adalah kayak mencintai diri sendiri dan Bener banget, ya harus terima. Melihat dan kekurangan diri sendiri. Ngomong-ngomong, aku mau tanya juga nih kalau teman suka apakah di sini udah siap mental apa enggak? kayak saya terima sering insecure juga. Lebih sering sekali insecure ya. Kalau mau dari situ sendiri gimana kan banyak kangen-kangen gitu. Kalau tekanan apa nih pas Ini itu kak, foto OSIS. Oh, aku juga ketua OSIS dulu waktu SMA. SMA, STK, waktu SMP sorry. Aku dulu dari SMP Islam Sidoarjo. Ini dulu juga SMP OSIS. Kalau aku dulu SMP-nya ketua OSIS, terus di SMK aku juga jabat di OSIS juga di ketua bidang apa ya namanya itu, keberadaan negara. Juga megang ketua masjid juga kalau salah. Gak beda jauh berarti ya. Sekarang Islam bisa gitu ceritain gimana? Gimana sih prosesnya gitu kan, prosesnya SMA 3 itu menurutku bagus banget. Ada kak kelas seniorku di Guyup juga dulu mantan OSIS dari SMA 3. Mungkin kan nggak kenal juga. Jauh. Sekarang tinggi jauh. Gimana sih? Dikit apa ada masalah di situ, ada problem atau apa? Dari saya pribadi untuk jadi ketua itu apa itu terpandang, yang namanya terpandang itu bakal berteman yang entah itu baiknya saya, buruknya saya, dan menurut saya hal seperti itu yang membuat saya sedikit berubah dan mental saya. Apalagi juga perubahan kurikulum yang terbaru yang membuat kita sebagai murid itu lebih dikejar lagi untuk masalah pendidikan. Sedangkan yang namanya organisasi itu pendidikan tapi non-akademik tersebut. Jadi kalau mentalnya saya itu tentang pertimbangan saya, bagaimana saya bisa tetap aktif di sini, tapi juga nggak meninggalkan kewajiban saya sebagai seorang pelajar untuk nanti PTN kedepannya gimana. Kadang saya fokus dari pada saya pikir di organisasi saya juga pikir kalau ya kalau saya fokus terus nanti saya sebagai apa aja. Jadi ya kalau dulu saya kan dulu juga kayak gitu. Sama sih aku juga sering banyak proker, terus sering banyak aku juga dari SMK, sering banyak praktek juga teman-teman. Jadi aku dulu atasinya cerita sama teman kesannya apa kayak gitu. Jangan sampai kamu masalah sendiri, kan punya wakil tuh ya. Cerita sama wakil. Banyak juga aku kemarin pilih jadi wakil ketua di rumah di fakultas BEMA itu kayak BEM. Iya. Wow. Sangat luar Luar biasa. Jadi ya nggak gampang aku melewati masa-masa waktu sekolah, waktu aku kuliah kayak gini, nggak langsung DK bahagia banget nih, biasa sini jadi ini jadi itu, tapi proses. nyatanya tuh Semua butuh proses. semua butuh proses dan nggak gampang teman-teman. Dihujat juga pernah, dikatai juga pernah, dicibir juga pernah, itu semua itu tak buat bumbu. Masa hidup gak ada bumbu, aku kayak gitu sih. Mending kayak gini aja lah apa. Jadi kamu nanti harus secara mental juga, kalau ada apa cerita gitu. Kembali lagi ke mental tadi ya Pak ya. Kan sekarang itu ya seperti dari kata kayak
bukan aku ngejelekin orang tua aku, langsung aja ya teman-teman. Waktu itu posisinya apa ya, ceritanya gimana ya? Ya, dibandingin ini loh, udah bisa keterima di polisi gitu. Sekarang aku kan tahu sendiri ya, kita tadi kayak gimana. Waktu itu aku juga udah di sekolah sih, udah buka juga aku komunikasi juga sama orang tua aku, ayah, ibu, jalan orang itu berbeda-beda kayak gitu, peluang itu ada di mana-mana. Nah, kalian semua itu katanya cuma satu, harus komunikasi, harus ngomong sama orang tua kalian punya kayak apa, setelah itu gimana cara mencarinya. Kalian bicara pelan-pelan sama orang tua kalian, Pak, aku jangan dibanding-banding dong, kayak gini, aku juga punya hati, aku juga punya pilihan, aku punya sekolah di mana, kayak gitu. Jadi teman-teman kuncinya cuma satu tadi, harus komunikasi sama orang tuanya supaya orang tuanya nggak seringan nih banding-bandingin kamu sama anak tetangga atau anak siapa. Kan banyak sih ya dibanding-bandingin sama anak tetangga kayak gitu. Kalau dibanding-bandingin, ya buktiin aja sama orang tuanya kalau kamu bisa sukses di luar sana, nggak harus kayak si anak tetangga tadi kayak gitu. Jadi ya kembali lagi harus cari-cari peluang. Ngomong-ngomong, flashback aku juga dulu pernah gagal juga di salah satu kontes juga di sebuah job, pernah gagal. Setelah itu gagal juga, tapi alhamdulillah aku cari peluang supaya aku bisa berprestasi, mengharumkan nama sekolah. Dengan caranya aku cari peluang, ikut-ikut lomba, contohnya kayak di wisata, aku coba-coba dan alhamdulillah lolos gitu. Jadi ya teman-teman di sini jangan stuck di sini aja, harus cari peluang. Jadi ya tadi pengertiin lagi orang tuanya, tahu apa artinya kayak gini, tolong jangan seperti ini gitu. Jadi komunikasinya tetap terjaga antara orang tua sama anak gitu. Dan ini tentang masalah pendidikan kualitas. Kak Eka pernah kayak ada fase mungkin Kak Eka itu ditentukan pendidikan oleh orang tua. Tapi Kak Eka merasa kayak saya nggak mau sih. Relate banget sama. Pak ini pertanyaan relate banget ya. Iya, kayak aku bukan. Kita harus sendiri di sini. Kamu mungkin bisa jadi Kita bisa orang sendiri yang sama sama guysnya ya. Oke. Apa ya? Waktu itu aku lulus dari SMP, belum banget yang namanya masuk SMA. Ya, cita-cita nanti setelah SMA aku mau sekolah IPS, setelah itu aku mau buka aktor atau aktif waktu itu. Setelah itu tiba-tiba nih ayah nyetuk di sekolah SMK aja, soalnya ayah dulu dari SMK juga kan kayak juga ayah sekarang jadi kontraktor. Tahu kan kontraktor yang suka kayak gitu. Nah, niat dari ayah itu baik aslinya supaya aku nanti SMK-nya ambil jurusan gambar bangunan, lanjut kuliahnya aku kuliah di teknik sipil, arsitektur kayak gitu teman-teman. Jadi sejalan gitu sama kepinginnya ayahku, nanti juga bisa setelah lulus kuliah bisa ikut proyeknya ayahku kayak gitu kepinginnya ayahku. Tetapi aku sendiri punya pilihan sendiri waktu itu aku sekolah SMA dan kita sendiri. Tapi yang namanya anak lah ya, aku udah komunikasi juga sama orang tua. Mungkin ya ini memang udah jalannya kayak gitu, tak terima. Terus juga pelan-pelan juga bisa terima juga aku sekolah di SMK. Jujur banget waktu aku SMK apa ya, terus yowis aku gelung SMK gitu. Aku daftar SMK aja gak lihat aku keterima apa enggak. Soalnya aku bener-bener apa ya, banget lah gitu. Aku panut lain ya, aku insya Allah berkala nanti aku oke, ternyata keterima. Waduh, bingung aku keterima nih. Ya, udah. Karena pernah nggak di posisi
sama dengan orang tua aku masuk SMK gitu. Negatifnya aku nggak enjoy itu aku plesetin ke kegiatan sekolah. Aku aktif di basket, aku aktif di OSIS kayak gitu. Jadi buat selingan nih teman-teman, biar gak bosan sekolahnya, biar gak boring sekolah tolong aja. Bumbunya ya itu tadi ekstrakurikuler, kegiatan OSIS, jadi berwarna. Masakannya gitu. Mungkin kalau aku gak ikut basket, gak ikut OSIS, gak tahu aku sekarang jadi apa kayak gitu. Jadi aku udah alhamdulillah banget bisa ada di posisi waktu itu. Gak ada salahnya saya aku menerima ya SMK itu. Ya ada untungnya juga di SMK, dimudahkan jalannya buat ke lanjut ke universitas kayak gitu, mudah diterimanya. Aku juga gak pakai tes tulis gitu, jadi pure pakai nilai rapor sama prestasi kayak gitu. Itu poin yang sendiri harus terima kayak gitu. Jangan sampai kalian aku udah sendiri waktu itu ya ke SMK gimana ya wes aku pelan-pelan menerima kalau aku ya sekolah di SMK, terus aku juga harus ikut kegiatan positif di sekolah kayak gitu kan juga penting gitu kan ya. Kan sekarang banyak banget nih kak yang kayak merasa bingung kayak kayak nurutin kata orang tua atau nurutin sesuai passion kita sih. Nah sebenarnya kita tuh yang itu gimana sih kak, kayak apa yang jalan tengahnya? Bicara tadi yang balik ke sekolah ya. Iya. Aku oke aja kalau orang tua aku ada pas SMK, kamu harus ke SMK jurusan ini, oke lah. Tetapi aku juga punya pilihan sendiri, aku udah gede ya, udah umur 18 tahun waktu itu, aku juga punya pilihan sendiri, aku punya apa, nanti jadi apa, aku bilang sama orang tua aku, ya, aku pinginnya sekolah di sini, ini, terus selesai itu aku mau sekolah lagi di sini supaya bisa jadi ini. Yang awalnya orang tua gak percaya, pelan-pelan aku komunikasi baik sama orang tua, ya orang tua juga menurut sendiri kayak gitu. Jadi ya kuncinya tadi komunikasi yang baik sama orang tua, jangan mutusi dewe intinya kayak gitu. Terus kamu langsung daftar yang mana tanpa kamu bicara sama orang tua kayak gitu. Komunikasi dulu pelan-pelan sama orang tua kamu, maunya di mana, sekolahnya apa, terus kerja mau apa gitu. 4 tahun kuliah itu gak cepet ya. Iya. Gak gampang gitu loh. Yang jalankan sendiri. Pelan-pelan aja bicara sama orang tua kalau orang tua gak setuju ya. Komunikasi itu Penting banget komunikasi. Tuh, apalagi di OSIS nih ya, dia komunikasi yang kayak gitu gimana, komunikasi muara kayak gitu antara anggota sama ketua, sebaliknya ketua juga sama anggota kayak gitu. Nah, seru dari ini komunikasi lebih baik lagi sama orang tua, kepinginnya nanti kemana, ke PTN mana, kayak gitu kan ya. Masih kelas 11 itu umumnya ya? Iya. Itu tanya-tanya sama kakak kelasnya, kak di sini enaknya di mana, pilihannya apa, terus prospeknya di mana, terus bisa konsul juga ke BK, ke orang tua, aku pilih di sini di mana. Sisi ngobrol sih sama orang tua aku dulu, supaya bisa nurut aku tadi di bawah. berarti untuk Mars ya semoga tadi terinspirasi juga dari Kak Deka terpecahkan ya masalahnya. Berarti kunci makanya kunci utama itu semuanya itu self love ya. Self love dan juga Benar-benar sayangi diri kalian sendiri dulu, baru sayangi orang lain. Tapi dulu juga gitu, masa sih kalau dibilang sama dosenku, sayangi diri kalian dulu, baru kalian sayangi orang tua. Ya, Adik kamu sekarang kenapa? Atau pengen aja? pengen bantu orang. aku pengen masuk psikolog karena aku tadi aku pengen bantu orang. Jujur alternatif kalau selesai S1 psikolog ini pengennya nanti ngambilnya dan sebagainya ini sih gitu. Jadi nanti nanti di kayak kesehatan mental itu bisa buka jasa konsultasi, bisa bantu orang, apalagi kalau aku pengen nanti deket ini sih aku mau magang ya, apalagi aku mau magangnya di rumah sakit jiwa. Pengennya kayak gitu, pengen tahu nih gimana sih caranya dokter atau perawat itu ngobatin orang sakit jiwa itu kan di kuliah cuma ngasih teori sih ya, kamu harus kayak gini, ngobrolnya kayak gini, ngatas kayak gini.
aku sendiri ya juga bingung gimana caranya. Ya udah, aku nanti kepinginnya kalau bisa sih magangnya di rumah sakit jiwa. Jadi tahu penanganannya kayak gimana, harus gimana. Jadi gak hanya teori aja nih aku udah dapat, tetapi di prakteknya juga insya Allah aku juga memahami. Jadi seimbang antara teori dan juga praktek. Jadi landasannya cuma masih aku ingin bantu orang kayak gitu, bisa bermanfaat bagi orang lain. Ini udah berapa menit ya kira-kira Iya. kita? 10 jam. Aduh. Mungkin sebelum mau ini mungkin Kak Dika ada pesan nih buat teman-teman semuanya gimana sih kayak caranya bangkit terus mereka harus semangat gitu. Oke. Jadi buat teman-teman di rumah atau buat yang di sini tetap semangat menjalankan sekolahnya kelas 10, 11, 12. Enggak ini kok, enggak cepet-cepet banget nih. Dari itu aja pelan-pelan ngikutin kegiatan OSIS, kegiatan ekstrakurikuler, nonton aja. Terus kalau ada masalah dibicarain teman-teman, jangan bingung sendiri. Kan udah banyak kasus nih, pelajar bunuh diri, gantung diri itu banyak banget kan ya. Udah pernah kan ya dengar beritanya kan ya. Jangan sampai nih teman-temannya dari ini bisa terkena itu. Kayak gitu sih dari aku, sering-sering ngobrol sama orang tua, ngobrol sama teman. Gitu. Sayangi diri kalian, baru sayangi orang lain yang mereka. Itu sih. Cuma yang sih dengerin dari Kak Iya, Deka. kita harus self love nih guys dan juga menjaga komunikasi dengan Benar orang banget, lain. komunikasi penting ya teman-teman. Komunikasi antara kalian sama teman-teman, sama orang tua, sama gurunya harus bagus komunikasinya. Sekian itu aja guys episode 2 bersama Kak Deka. Betul. Kita- Nanti kalau teman-teman di rumah atau adik-adik ini punya pertanyaan apa, pengen kenal sama aku nih ya, bisa tanyakan di Instagram aku di @dela_alinsya_. Ya, kita cantumkan ya. Aduh, aku juga belum punya nih teman-teman. Jadi cuma Instagram aja gitu nanti. Aku juga sering di Instagram bikin konten buat kesehatan mental gitu, caranya gimana buat bangkit dari keterburukan, terus gimana cara memilih pilihan, kayak gitu sih. Aku sering mengedukasi orang-orang juga seperti ini. Keren banget ya, Mas. Lah. Kita malam ini Tadi juga ini keren banget bisa bikin podcast kayak gini. Aku dulu di zaman SMA gak ada kayak gini, cuma praktek gitu. Tapi ini keren banget programnya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Deka. Ya, terima kasih kembali dari di sini, udah bisa ngobrol sama kalian. Aku juga seneng nih bisa nambah riset juga di aku, bisa nambah kenalan juga. Itu kan ya sering-sering nih ada kayak gini. Ya, kita aja sekian dari guys hari ini. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan mental, self love dan lain Jangan sebagainya. lupa cintai diri kalian sendiri ya guys.